there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik dan siswa-siswi kelas 5. Berjumpa kembali dengan saya, Umar Wira Hadi Kusuma. Adik-adik dan siswa-siswi kelas 5, kali ini saya akan membahas tema 3 tentang makanan sehat untuk kelas 5 sekolah dasar. Muatan pelajaran IPA, adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.3, menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Yang pertama, bagaimana tubuh mengolah makanan? Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen yang menyusun sel darah jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Gambar di samping merupakan sistem pengolahan makanan atau sistem pencernaan makanan pada tubuh kita. Ada mulut yang paling atas, lalu turun ke kerongkongan atau tenggorokan, lalu turun lagi ke bawah yaitu ke lambung. Selanjutnya dari lambung ke usus halus, ini yang berwarna merah, usus halus, dan lanjut ke usus besar yang warna hijau. Kemudian dikeluarkan atau dibuang sisa-sisa atau kotoran yang sudah tidak diperlukan tubuh melalui anus. Baiklah, kita lanjutkan anak-anak dan siswa-siswi kelas 5. Dalam sistem pencernaan itu mempunyai banyak fungsi. Berfungsi menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Jadi fungsi gigi untuk menghaluskan makanan. Dan di situ juga ada enzim dalam gigi kita, dalam mulut kita, untuk membantu proses pencernaan makanan. Pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Karena keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Jadi sangat bahaya anak-anak dan siswa-siswi kelas 5 kalau kita tidak bisa membuang kotoran, tidak BAB atau pup. Nah, itu bermasalah pencernaannya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Kamu harus tahu proses pencernaan makanan. Yang pertama, prosesnya memasukkan makanan ke mulut. Pasti kalian tahu karena semua kalian pasti makan. Jadi proses yang pertama yaitu memasukkan makanan ke dalam mulut. Proses yang kedua, mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Jadi gigi kita untuk mengunyah yang tadinya makan besar jadi kecil-kecil, jadi halus. Yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Setelah kita kunyah dengan gigi, makanan sudah halus, lalu kita telan melalui kerongkongan atau tenggorokan kita. Proses yang keempat, memecahkan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Jadi proses keempat itu berada di lambung setelah kita telan makanan dari kerongkongan. Di situ ada enzim
Situ juga enzim tersebut yang dalam lambung itu memisahkan atau memilah-milih makanan yang tadinya kompleks atau berbagai macam zat-zatnya itu dipilah dan dipilih. Yang bagus-bagus yang diperlukan tubuh diambil, yang jelek atau yang tidak diperlukan tubuh itu dibuang, ya. Yang proses yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Nah, proses kelima ini, jadi sari-sari makanan yang tadi dari lambung itu ya, diproses sari-sarinya di usus halus. Yang bagus, yang berguna buat tubuh, ya diserap. Yang keenam, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Yang keenam itu anus untuk pembuangan tinja atau BAB ya, atau buang air besar. Nah, itu adalah sisa-sisa makanan yang tidak digunakan oleh tubuh kita, tidak terserap karena mengandung zat-zat beracun dan berbahaya. Kita bersyukur ya kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sudah diberikan organ pencernaan yang sangat kompleks, yang sangat bagus. Oleh karena itu kita harus wajib menjaganya ya. Sebagai tanda kita bersyukur, kita juga jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baik anak-anak dan siswa-siswi kelas 5, kita lanjutkan. Yang kedua, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Kalau tadi yang pertama kita mengenal tentang sistem pencernaan manusia atau tubuh kita. Nah, sekarang yang kedua ya, pentingnya makanan sehat bagi tubuh kita. Nah, agar sistem pencernaan kita baik, maka yang masuk pun atau makanannya pun harus baik ya, karena sangat berpengaruh. Sistem pencernaan merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Coba ingat anak-anak, tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jadi kalau kita tidak makan, kita tidak minum, maka nutrisinya tidak ada. Kita bisa sakit, bisa lemas ya. Nah, jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Akibat jajan sembarangan. Nah, ini buat kamu anak-anak dari siswa kelas 5 ya. Dan kita semua ya, baik yang anak kecil atau orang dewasa, jangan suka makan atau jajan sembarangan. Kenapa sih demikian? Karena kita belum tentu makanan yang kita beli, makanan yang dijajankan atau dijajakan oleh orang yang penjual itu higienis, bersih dari kuman dan kotoran. Ya, jadi masakan yang bagus, masakan yang baik adalah masakan atau makanan yang dibuat di rumah oleh orang tua kita, ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Jadi selain gangguan mag, sistem pencernaan kita dapat mengalami gangguan lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan tersebut. Misalnya mengonsumsi makanan tidak sehat yang dibeli sembarangan dan pola makanan yang tidak teratur ya. Jadi kalau kita jajan sembarangan dan makan tidak teratur, maka kita akan sakit, terutama pada sistem pencernaan, yaitu di bagian perut biasanya ya. Anak-anak, mari kita pahami tentang gangguan pencernaan ya. Gangguan pencernaan atau ya penyakit pada sistem pencernaan ya. Yang pertama ada penyakit MAG ya. Penyakit MAG ini ya, gangguan akibat peradangan pada lambung. Jadi penyakit MAG merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Jadi lambung kita sakit, lambung kita bermasalah ya. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya lambung itu luka ya. Adapun gejalanya yaitu
nyeri perut, bagian atas mual, dan muntah-muntah. Ya, jadi mag itu kalian bisa rasakan gejalanya ya. Nyeri pada perut, bagian atas mual atau enek ya, dan muntah-muntah. Bagaimana cara ngatasinnya, cara mengobatinya? Itu dengan antibiotik dan antasida ya. Yang kedua, gangguan sistem pencernaan ya atau penyakit pencernaan yaitu diare. Kalian kalian pasti pernah mencret, sering buang air besar ya. Nah, itu disebut penyakit diare ya. Penyakit diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit maupun ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Jadi diare itu merupakan ya penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri ya. Nah, penyebabnya yaitu infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Adapun gejalanya yaitu perut kembung atau kram, tinja encer ya, encer maksudnya mencret ya, rasa mulas atau terkadang mual dan muntah. Nah, bagaimana cara mengobati atau cara mengatasi penyakit diare? Yaitu beristirahat cukup dan banyak minum. Tentunya minum air putih ya, bukan air es ataupun sirup dan yang sejenisnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak akan jelaskan tentang gejala diare ya. Secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare yaitu yang pertama, sering buang air besar, encer dan sering ya. Jadi buang air besarnya encer dan sering. Sebentar-sebentar ke kamar mandi, sebentar ke kamar mandi ya, perutnya mules terus, melilit, ingin buang air besar terus. Yang kedua, kram perut, perutnya kram, kaku. Yang ketiga, nyeri perut, nyeri itu sakit perutnya ya. Yang ketiga, demam. Keempat, demam. Yang kelima, darah dalam tinja. Jadi tinjanya itu kotorannya ada darahnya. Dan yang terakhir, perutnya kembung. Jadi, mengapa diare dapat sangat berbahaya? Ayo, kenapa? Karena ya bisa menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan cairan tubuh. Jadi kita lemas ya. Itu sangat berbahaya. Tubuh terasa sangat lemas, berkurangnya energi tubuh hingga gangguan sistem pencernaan yang lebih berbahaya. Ketiga, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, ini sangat penting anak-anak. Siswa-siswi kelas 5, coba perhatikan ya. Kita harus bisa memilah dan memilih asupan makanan sehat yang masuk ke dalam tubuh kita. Nggak boleh sembarangan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, karena bisa mengganggu sistem pencernaan kita dan akhirnya kita bisa jatuh sakit. Nauzubillah ya. Manfaat buah untuk kesehatan. Buah dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengonsumsi buah, makanan kita akan mendapat gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Jadi, buah-buahan itu sangat bagus untuk tubuh kita. Jadi harus dan wajib suka makan buah, biasakan makan buah selain makan yang lain ya. Ada kan anak-anak yang tidak suka buah, nah itu nggak bagus buat kesehatannya, buat pencernaannya. Nah, sekarang Bapak sebutin nih manfaat buah ya. Ada sumber vitamin ya, jadi vitamin itu ada dalam buah. Macam-macam, vitamin B, vitamin A, vitamin C ya. Jadi setiap buah terdapat vitaminnya. Selanjutnya sumber air dan gizi. Jadi di buah itu ada sumber air dan gizinya
yaitu dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita. Selanjutnya, sebagai sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia, ya. Jadi antioksidan itu sangat baik buat tubuh kita, terutama untuk pencernaan kita. Selanjutnya, mencegah penyakit tertentu. Jadi dengan makan buah, ya, nanti kita bisa terhindar dari penyakit, ya. Jadi bisa menjaga kesehatan dengan biasakan memakan buah karena dapat terhindar dari penyakit. Yang terakhir yaitu obat luar tubuh. Jadi buah-buahan itu sebagai obat luar tubuh, misalnya ya, dapat digunakan untuk menggunakan obat luar seperti jerawat, bisul dan sebagainya. Yuk kita lihat atau kita intip tentang manfaat buah pisang, ya. Pasti kamu tahu kan, buah pisang warnanya kuning, buahnya panjang, ya. Bagi pencernaan, pisang dapat mencegah mag dan luka akibat gangguan pencernaan karena teksturnya yang lembut. Pisang dapat menetralisir iritasi pada bagian dalam perut. Nah, buah pisang ini bila kita makan juga untuk mencegah penyakit MAH karena teksturnya itu lembut, ya, dan dapat menetralisir iritasi pada bagian perut. Selain itu juga biasanya para atlet, ya, para olahragawan itu suka mengkonsumsi pisang karena bagus untuk bagi orang-orang yang olahraga untuk menambah tenaga dan energinya. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini pembahasan tentang tema 3, ya, terkait makanan sehat. Yang penting adalah, ya, kita harus ingat seperti kalimat ini. Mereka bisa memasukkan apa saja ke dalam kemasan, tapi mulut kita dapat mencegah apa yang masuk ke dalam perut kita. Maksudnya adalah produk atau pabrik produksi makanan boleh mengemas apa saja, baik ada kimianya, baik ada bahan-bahan yang nggak baik, ya, bagi tubuh kita. Mereka bisa saja karena kita tidak tahu, tetapi mulut kita bisa mencegah apa yang masuk ke dalam perut kita, ya. Makanya hindari makan makanan yang mengandung zat-zat berbahaya, ya. Terutama makan makanan dalam kemasan. Yang aman adalah makanan yang dimasak oleh ibu kita. Baik anak-anak, salam sehat. Bapak Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.